Itulah saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah di pihak kita. Biarkan diri kita dipakai oleh Tuhan, biarkan rahmat bekerja dalam diri kita. Mungkin selama ini kita cuma mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak memberi peluang kepada rahmat bekerja dalam diri kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-97 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Apakah setelah Paskah iman Anda bertumbuh? Kualitas hidup Anda semakin baik? Rasa percaya, rasa syukur Anda semakin melambung di hadapan Tuhan? Maka kita bisa belajar saudaraku dari Mazmur bab 118. Setiap kali kita buka mata baru bangun tidur, daripada pegang-pegang handphone gitu ya, cari-cari handphone yang baru di-charge. Kalau lupa di-charge, wah langsung panik. Aduh, hari ini belum ngecas HP, langsung panik. Lebih baik kita sediakan Alkitab di samping tempat tidur kita. Begitu buka mata langsung ambil Alkitabnya, langsung buka Mazmur bab 118. Karena itu bagus banget kalau dibaca pagi hari. Pasti Anda akan merasakan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan sepanjang hari. Mengapa Mazmur bab 118 ini begitu luar biasa? Karena Mazmur bab 118 di pagi hari langsung mengajak kita begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, ini dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kenapa ini bisa didoakan, dikatakan, diucapkan di pagi hari? Ingat saudara-saudara, di awal penciptaan Tuhan menciptakan segalanya baik dan berusaha berjuang luar biasa dengan karya keselamatannya, mengajak manusia kembali menjadi baik. Dan nanti di akhir kitab suci, di akhir perjalanan kita, mudah-mudahan kita semua mengarah kepada yang baik dan kembali menjadi baik adanya. Maka dari itu saudara-saudara, betul-betul katakan setiap pagi, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Ia. Coba ulang ketika Anda mandi, ketika Anda nyiapin rumah, ketika Anda masak, ketika Anda jalan ke pasar, jalan ke kantor. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Ia. Nah, ungkapan ini jangan cuma berhenti di mulut, tapi dirasakan saudara-saudara betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh hidup lagi. Terima kasih Tuhan, aku boleh melihat hari baru. Terima kasih Tuhan buat kesempatan baru yang Kau sediakan. Semua karena kebaikan-kebaikan-Mu. Ketika Anda nanti lihat, oh ada pasangan hidup Anda. Keluar kamar, lihat anak-anak Anda. Lihat rumah Anda. Lihat pekerjaan-pekerjaan Anda. Lihat segala macam tugas-tugas tanggung jawab Anda. Itu adalah bagian dari kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Yuk nyanyi bareng yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Ia. Setiap kita berkata baik, rasakan kebaikan itu tercurah dari atas buat kita. Betul-betul kebaikan yang fresh, kebaikan yang baru. Dikatakan oleh pemazmur, kekal abadi kasih setianya. Tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dikatakan juga, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan bukannya tangan yang terlipat di dada, tapi bekerja untuk aneka macam hidup manusia. Tuhan masih bekerja, Tuhan sedang bekerja, Tuhan telah bekerja. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya, biarlah karya-karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang merangkai, Tuhan sedang menyulam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pertama dan bacaan Injil di hari Sabtu ini juga nggak kalah luar biasanya.
Kalau biasanya Romo Yosef membahas bacaan pertama dulu, terus bacaan Injil dulu. Hari ini saya mau balik saudara-saudara, cara membacanya. Dalam bacaan Injil dibacakan itu kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus menurut Injil Markus. Kan kalau kemarin-kemarin kan Lukas, lalu Yohanes, lalu Matius. Kalau sekarang Markus, sengaja dipilih paling bontot. Padahal Injil Markus itu Injil yang paling tua. Tapi kenapa? Oleh kalender liturgi gereja ditempatkan justru di Sabtu setelah oktav Paskah. Nah, luar biasanya saudara-saudara, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang di luar nurul. Kenapa sampai akhir Injil Markus diceritakan nanti murid-murid ini, ke-11 murid-murid Yesus yang sudah dididik, yang sudah dipanggil, yang sudah dibina, yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi ternyata ujung dari Injil Markus adalah kita berhadapan dengan murid-murid yang masih tidak percaya. Para murid yang degil, para murid yang susah sekali membuka hati untuk menerima fakta Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri. Mari kita lihat Markus bab 16 ayat 9 sampai 15, yaitu perikop terakhir dalam Injil Markus. Dikatakan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lihat, ini yang sudah diceritakan di Injil Yohanes, di Injil Lukas, di Injil Matius. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Kemarin di kolom komen ada yang mengatakan, Romo Yosef, itu 7 dosa apa sih yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Saudara-saudara terkasih, 7 setan artinya pengaruh buruk yang betul-betul mempengaruhi seorang manusia yang bernama Maria Magdalena. Kata 7 itu dalam ungkapan Yahudi itu yang sangat banyak, sebuah simbolis bahwa kuasa setan yang bekerja dalam diri Maria Magdalena itu betul-betul tidak biasa seperti yang dialami oleh manusia-manusia lain. Apakah bisa dikatakan 7 dosa yang dilakukan? Ternyata tidak juga. Ada kalanya orang-orang nggak kenapa-napa, memang kuasa setan ini mempengaruhi. Kadang-kadang muncul dalam bentuk sakit penyakit. Di dalam Injil seringkali diungkapkan seperti itu. Maka mau dikatakan betapa menderitanya pribadi yang bernama Maria Magdalena ini yang dikungkung oleh kuasa jahat. Nah, lalu oleh Yesus dibebaskan. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan Yesus. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan 11 murid yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Saudara-saudara terkasih, Maria Magdalena begitu menerima pengalaman Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepadanya dengan penuh sukacita, berhadapan dengan 11 murid laki-laki yang sedang dikatakan berkabung dan menangis. Seharusnya saudara-saudara begitu mendengar kabar sukacita ini, harusnya apa? Harusnya kan gak berkabung lagi, harusnya gak menangis lagi. Tapi dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Waduh, saudara-saudara terkasih, ini yang disebut dengan hati yang tertutup, pikiran yang tertutup. Betul-betul ada saksi kebangkitan, ada saksi penampakan bahwa Yesus hidup. 11 laki-laki ini lebih memilih berkabung terus-menerus, lebih memilih menangis terus-menerus, tidak mau mendengar kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Karena apa? Mereka lebih memilih tidak percaya. Romo, mungkin ya memang susah sih Romo dipahami bahwa Yesus bangkit dari kematian itu susah masuk akal Romo. Tapi lagi-lagi di sini diceritakan, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Yang dimaksud adalah 2 murid di Emmaus, seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas, bukan? Nah, ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Nah, 1 perempuan kesaksiannya tidak dipercaya, 2 laki-laki kesaksiannya tidak dipercaya.
Dalam tradisi Yahudi, kesaksian dua orang laki-laki itu sebetulnya harus dipercaya. Tapi di sini dikatakan mereka tidak percaya. Artinya saudara-saudara, apakah ini sekadar tidak mau percaya? Atau lebih tepatnya tidak punya kemampuan untuk percaya? Kan kalau misalnya anak TK diajarin misalnya pelajaran kimia, bukannya dia nggak mau belajar, bukannya dia nggak mau ngerti, tapi mereka tidak bisa mengerti. Belum punya kemampuan untuk memahami soal-soal kimia dari mahasiswa S2 misalnya. Nah, apakah seperti itu? Dikatakan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara-saudara, di sini ya Tuhan Yesus itu mencela. Betul-betul sebagai seorang guru, betul-betul menusuk kelemahan mereka. Karena mereka degil, tertutup kepalanya untuk melihat dunia luar, itu degil, beku. Mereka sulit sekali untuk percaya. Nah, lalu saudara-saudara, setelah 11 murid ini melihat sungguh-sungguh Yesus yang bangkit dan menampakkan diri, Injil Markus menutupnya dengan sebuah pesan dari Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini betul-betul mengubah para rasul ini. Kebangkitan dan penampakan juga mengubah kehidupan mereka. Hal itu bisa kita lihat dalam bacaan pertama. Lagi-lagi lanjutan dari bacaan pertama yang kemarin. Masih berbicara soal kisah para rasul bab 4 setelah Pentakosta. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan yang menarik sekali dalam bacaan pertama ini. Yang sangat amat berhubungan dengan hidup kita. Seringkali kalau hidup kita berat, seringkali kalau banyak tantangan dalam hidup kita, seringkali ketika masalah datang menderu kehidupan kita, seringkali kita mencoba untuk meyakinkan diri, aku sedang dibentuk oleh Tuhan. Betul? Nah, kemudian kita belajar untuk tangguh. Kadang gagal, kadang berhasil, kadang jatuh, kadang bangkit lagi semangat. Kita percaya, aku sedang dibentuk oleh Tuhan. Tapi ternyata kita seringkali mengalami seperti para murid ini. Udah dibentuk oleh Tuhan, kayaknya masih kurang. Dibentuk sama Tuhan, kurang lagi. Karena masalah yang datang, musuh yang dihadapi lebih besar ternyata dari bentukan-bentukan kita. Maka kita mau dibentuk lagi. Ada kalanya kita merasa putus asa. Ini kalau begini terus, bentukanku kok nggak pernah cukup untuk mengatasi masalah-masalahku. Saudara-saudara, apa yang Anda lihat dalam bacaan pertama mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Dengan rasa percaya, dengan rahmat yang diberikan kepada kita, pada akhirnya rahmat yang kita mohon itu betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Bekerja sama dengan seluruh diri kita ini. Dengan kemauan kita, dengan kehendak kita, dengan penyerahan diri kita. Orang yang percaya ini betul-betul berubah. Dikatakan saudara-saudara, para rasul yaitu Petrus dan Yohanes waktu itu kan diadili. Dikatakan ketika para pemimpin-pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka. Tadinya para murid ini termasuk Petrus dan Yohanes merasa takut. Mereka murung, mereka itu berkabung, mereka nangis terus, gak berani keluar rumah. Tetapi kuasa kebangkitan, rahmat yang bekerja dalam diri orang-orang yang sulit percaya ini, dalam diri orang-orang degil ini, ternyata punya keberanian yang luar biasa. Padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara-saudara, ini dia. Betul-betul kuasa kebangkitan tidak bisa membuat para murid ini sombong. Karena mereka itu orang biasa. Mereka itu cuma nelayan. Nelayan 2000 tahun yang lalu di daerah Galilea itu bukan orang-orang yang bisa baca, bisa tulis. Bukan orang-orang yang ada dalam strata masyarakat yang tinggi ataupun menengah. Tetapi dalam masyarakat bawah.
2000 tahun yang lalu mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah merasakan bangku sekolahan. Mereka orang-orang biasa, lebih tepatnya orang-orang terpinggirkan, masyarakat kelas 2 bahkan kelas 3, saudara-saudara. Maka kalau mereka bisa berkata-kata, bisa beretorika, bisa meyakinkan orang, bisa berargumentasi, itu dari mana mereka belajarnya? Sebagai informasi saudara-saudara, dalam pendidikan ala Yunani, ala Romawi, dan juga dalam zaman Yesus, itu salah satu pendidikannya adalah berretorika. Orang bisa berkata-kata yang baik, menyampaikan argumentasi yang baik, menyampaikan pendapat dan gagasan yang baik, runut, sistematis, sehingga bisa meyakinkan orang. Gak gampang loh, gak gampang sungguh-sungguh. Itu perlu pendidikan yang panjang. Bagaimana kata-kata bijak keluar dari mulut seseorang, termasuk dalam hal-hal religius, hal-hal agama, seperti yang diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes ini. Maka dikatakan heranlah mereka. Gimana ini orang-orang bodoh, orang-orang tersingkir, orang-orang degil, orang-orang yang tadinya gagal dan gagal, kok bisa berkata-kata seperti itu? Itulah saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah di pihak kita. Biarkan diri kita dipakai oleh Tuhan, biarkan rahmat bekerja dalam diri kita. Mungkin selama ini kita cuma mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak memberi peluang kepada rahmat bekerja dalam diri kita. Karena kita berkutat dengan pikiran-pikiran kita sendiri yang serba terbatas ini. Kita mau kehendak kita yang terjadi, yang lebih dulu terjadi, baru kehendak Tuhan. Kita maunya begini, kita maunya begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Itu tanda-tanda orang yang tidak memberikan kesempatan buat rahmat bekerja dalam dirinya. Tuhan, ini aku. Kubuka hatiku Tuhan, bekerjalah dalam diriku hari ini. Aku akan menjaga betul-betul kata-kataku, mata, telinga, seluruh indraku, tangan kakiku. Biarlah jangan ada hal-hal kotor. Supaya rahmatmu bisa bekerja secara maksimal dalam diriku. Maka penting pertobatan, maka penting metanoia, maka penting kita sambil kita meminta rahmat bekerja dalam hidup kita, pertolongan-pertolongan Tuhan, tambahkan juga bagaimana iman kita, pembersihan diri kita itu juga harus naik kelas juga saudara-saudara. Jangan ya kita masih berkubek-kubek sama hidup kita, tapi kita minta rahmatnya segede-gede gaban gitu. Gak bisa. Bersihkan diri kita pelan-pelan setiap hari. Dari yang mulutnya jahat, kurang-kurangin sampai gak lagi keluar kata-kata jahat. Dari yang matanya suka jahat, telinganya suka jahat, tangan kakinya masih suka jahat, masih suka males, gak mau melayani, gak mau berkorban, gak mau mengasihi, gak mau mengampuni. Pelan-pelan tuh. Betul-betul beresin, betul-betul. Sampai rahmat Tuhan bekerja mengucur deras. Hambatan-hambatannya udah gak ada lagi soalnya. Saudara-saudara, hal-hal negatif yang tadi saya sebutkan adalah rintangan-rintangan atau penghambat atau penyumbat-penyumbat rahmat bekerja dalam diri kita. Hilangkan. Romo rugi, Romo paling susah memang mengampuni. Ya ini soal kita dan Tuhan dan sesama. Ampuni saja sudah. Soal melupakan itu dalam proses, biarin. Tapi untuk hari ini, aku dengan dia, masalahnya selesai. Itu saudara-saudara. Aku ampuni, selesai dengan pertolongan rahmat Tuhan. Jangan ribut, bisa nggak bisa, susah nggak, susah atau gampang. Ujung-ujungnya nggak ngampunin juga. Nah, saudara-saudara, memang kita diberi kebijaksanaan. Kalau sudah mengampuni orang, kita harus lihat juga orang itu. Keledai kan tidak jatuh di lubang yang sama, maka kita diberi pengalaman, hati-hati kalau begitu nanti dia menipu lagi. Kalau begitu lagi nanti dia bikin salah lagi, maka silakan kita entah menjaga jarak, entah ya kita membatasi diri kita, silakan, itu namanya kebijaksanaan. Tetapi dalam hati aku mengampuni, artinya nggak kesel lagi sama dia, artinya nggak lagi dibayang-bayangi dengan kesalahan-kesalahan dia. Dengan dendam apalagi, Tuhan balas dia. Udah nggak perlu, itu semua nggak perlu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah rahmat kebangkitan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes.
bagaimana gereja mengalami kebangkitan. Saya berharap saudara-saudara, saya udah ngoceh-ngoceh ya, berkhotbah seperti ini setiap hari. Saya mengharapkan sungguh-sungguh rahmat juga bekerja dalam diri Anda. Pewartaan firman Tuhan yang saya lakukan di YouTube ini adalah bagian dari perutusan Tuhan Yesus yang diberikannya kepada semua orang beriman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Melalui media YouTube ini, saya bisa menjangkau banyak orang tanpa saya harus pergi ke sana ke sini, yang butuh ongkos, yang butuh tiket, yang butuh paspor, yang butuh visa. Tetapi dengan teknologi, pewartaan Injil juga sampai dalam hidup Anda, terdengar di rumah Anda, masuk ke telinga Anda, lambat laun masuk ke hati Anda. Saudara-saudara, bersihkan diri, banyak-banyak bersyukur, biarlah aliran rahmat itu bekerja dalam diri kita. Janji sama saya, berjuang lagi untuk jadi orang baik, berjuang lagi untuk melayani, berjuang lagi untuk berkorban buat orang-orang kita kasihi, berjuang lagi untuk pribadi-pribadi yang sulit kita ampuni. Karena semua terjadi karena kebaikan Tuhan buat kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Hari ini ada acara Paskahan keluarganya Romo-Romo di sebuah paroki. Saya harus pergi dulu. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, selamat berakhir pekan. Kalau Anda yang tinggal di daerah, mungkin daerah Anda sekarang sudah mulai padat sama para pemudik-pemudik. Tetapi bagi kami yang di Jakarta, wah itu sepi, jalanan udah mulai lengang. Saatnya menikmati kota Jakarta, langit kembali menjadi biru. Selamat berlibur, bye-bye. Coba tulis Anda berlibur kemana di kolom komen ya.